Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan menjelaskan tentang keajaiban At-Tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam ayat yang sering kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepadaku. Artinya untuk mentauhidkan diriku. Dan di antara fadilah tauhid yang kita akan bahas, pertama kita tahu bahwa tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir seorang manusia. Makanya seseorang dikatakan Islam setelah dia mengucapkan kalimat tauhid. Dan keselamatan manusia setelah kehidupan juga ditentukan dengan tauhid. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah mukhlisan fi qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya dia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dalam hatinya, maka jaminannya surga. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa tauhid adalah awal kewajiban dan akhir kewajiban manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian tauhid juga adalah a'zamu asbabi syarhi sadri. Tauhid adalah sebesar-besarnya sebab yang bisa melapangkan dada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah yang bisa melapangkan dadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah ke dalam dadanya, hidayatul Islam. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud Islam di sini artinya at-tauhid. Tauhidlah yang bisa melapangkan dada seseorang. Contoh sederhananya, kita tahu bahwa di antara contoh-contoh tauhid yang banyak disebutkan para ulama adalah at-tawakkul ilallah. Seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal adalah i'timadul qalbi ala Allah azza wa jalla.
menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya penuh dengan tauhid ataupun tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana semua hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupannya dia tidak akan merasakan takut. Dia tidak akan sedih, dia tidak akan stres, bingung, dan akan senantiasa lapang dadanya, karena dia bergantung kepada Zat yang maha kuat, maha kaya, dan maha segala-galanya. Makanya tauhid itulah yang bisa menenangkan dada manusia. Kemudian juga yang ketiga, tauhid juga adalah masdarun lil amni wal ihtida. Tauhid adalah sumber keamanan dan sumber hidayah. Dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhid mereka atau iman mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan senantiasa diberikan hidayah. Para sahabat ketika turun surah Al-An'am 82 ini sempat kebingungan, sehingga mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsa, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri-diri kita? Semua kita melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Kalau memang syarat mendapatkan keamanan dunia dan hidayah masuk surga itu harus tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, siapa yang tidak berbuat zalim? Semua kita berbuat zalim. Maka sahabat pun kemudian mendapatkan pencerahan oleh Rasul dan mengatakan, bukan seperti yang kalian pikirkan. Yang dimaksud zalim di sini artinya kesyirikan. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik di sini zalim di sini artinya kesyirikan. Jadi orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Aman di sini maksudnya secara mutlak. Kalau tauhidnya sempurna, maksudnya di dunia dia aman, di kuburan dia aman, di padang mahsyar dia aman, sampai dia mendapatkan keamanan masuk ke dalam surga. Tapi kalau tauhidnya kurang, ya tentu keamanannya juga tidak mutlak. Atau kita balik dengan mutlakul amni, bukan al-amnul mutlak. Boleh jadi dia mendapatkan keamanan, tetapi setelah menjalankan pembersihan dosa-dosa, dimasukkan ke dalam neraka, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya, betul-betul sempurna dan tidak ada cacat dengan kesyirikan. Kemudian yang keempat, tauhid adalah yuharrirul abdu min rikil makhlukin. Jadi tauhid itu bisa membebaskan seorang hamba dari perbudakan makhluk. Orang-orang yang tidak memiliki tauhid, maka dia bisa menyembah segalanya. Dia bisa menyembah berhala, dia bisa menyembah batu, menyembah pohon, bahkan bisa juga menyembah uang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham, celaka hamba-hamba dinar dan dirham. Bahkan bisa juga menyembah wanita, menyembah laki-laki, menyembah pekerjaan, dan begitu seterusnya. Tapi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak mungkin menjadikan
dunia ini sebagai sesembahannya, karena dia hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah As-Samad, tempat bergantung semua makhluk. Kemudian juga di antara faedah tauhid, tauhid ini yu'inu ala sabri ala al-adha'il khalqi, bisa menolong supaya seseorang bisa sabar ketika menghadapi ujian dari manusia. Manusia ketika hidup tidak mungkin selamat dari 3 perkara. Pertama, tidak mungkin selamat dari kematian. Yang kedua, tidak mungkin selamat dari ujian. Dan yang ketiga, tidak mungkin selamat dari ucapan manusia lainnya. Itulah manusia hidup di dunia. Tidak selamat dari kematian, tidak selamat dari ujian, dan tidak selamat dari ucapan manusia lainnya. Terkadang ada orang yang mungkin kehidupannya penuh dengan fitnahan manusia. Entah dia digibah, difitnah, dibuli, dicaci, dimaki, direndahkan, diadu domba dan yang semacamnya. Terkadang kehidupannya berfikir bahwa mati lebih baik daripada hidup. Itu yang dirasakan tuh kalau orang sudah terkena fitnah. Apalagi fitnah ini menyebar, dan yang memfitnah ini bukan 1, 2, boleh jadi ratusan bahkan ribuan orang, seperti yang di zaman sekarang ya. Ada yang disebut dengan netizen itu. Kan banyak orang stres itu gara-gara mungkin satu aibnya terbongkar, seluruh netizen kemudian berbicara dan berkomentar buruk. Terkadang sesak dadanya kan. Lah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak takut dengan ujian manusia, karena satu dunia manusia mencaci maki dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kecelakaannya, maka sampai kiamat tidak mungkin celaka. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah satu dunia ini berkumpul, manusia dan jinnya, kemudian menyerang kalian untuk memberikan madarat, kalau Allah tidak mencatat anda mendapatkan madarat, tidak akan sampai madarat itu kepada anda. Sebagaimana juga kalau satu dunia jin dan manusianya berkumpul untuk memberikan manfaat, tidak akan sampai manfaat itu kalau belum ditulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid itu merasa tenang, jiwanya akan merasa tenang dan akan lebih sabar lagi dari ujian manusia, karena tidak mungkin ujian itu akan berjalan lama. Bukankah Allah yang mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, hari-hari itu kan berputar. Tidak mungkin manusia bicara terus, tidak mungkin manusia memfitnah terus. Ada waktunya dia capek juga bicara. Karena ketika Allah menciptakan manusia bisa bicara itu bukan berarti tujuannya hanya untuk membicarakan kita sejak lahir sampai mati, tidak. Ya mungkin terkadang membicarakan kita karena hasutan, atau karena dendam, atau karena iri. Satu saat pun boleh jadi dia akan berhenti dan tidak akan bicara lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tauhid yukhaffif al-makari wa yuhawwin al-alam. Di antara faedah tauhid juga adalah bisa meringankan al-makari, sesuatu yang kita tidak suka, dan bisa meringankan penyakit. Disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan fadilah tauhid, dia mengatakan annahu yukhaffif ataupun yukhaffafu 'alal abdil makari wa yuhawwanu 'alaihi al-alam. Sesungguhnya tauhid itu bisa meringankan terhadap seorang hamba dari hal-hal yang tidak disukai dia, atau meringankan dari hal-hal yang boleh jadi menyakiti dia. Contoh sederhananya, kalau seandainya seorang itu diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi penyakit ini bukan sehari 2 hari, boleh jadi bulanan atau tahunan. Terkadang kalau tidak ada tauhid dalam hatinya, ikhwan,
setan itu lebih dekat kepada dia dibandingkan malaikat. Apalagi kondisinya sakit parah yang mendekati kematiannya, itu setan tidak ridha kalau dia mati husnul khatimah. Maka biasanya orang-orang yang tidak bertauhid akan mudah terkena waswas syaitan. Kemudian setan akan berikan waswas untuk diletakkan keputusasaan dalam hatinya. Kemudian terpikir bahwa lebih baik mati dibandingkan hidup. Boleh jadi dia memandang orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tercintanya dari keluarga dan kerabatnya yang sudah lama kemudian menjaga dan merawatnya. Dia merasa bersalah. Gara-gara sakit dia mereka repot dengan kita. Akhirnya setan datang, lebih baik mengakhiri dirinya dibandingkan harus terus bersabar di atas penyakitnya. Dan itu banyak. Betapa banyak orang-orang yang sakit parah kemudian putus asa. Saking putus asanya sehingga mereka kemudian mencari pengobatan pun ala kadarnya. Kalau memang ada berita di sana ada dukun yang bisa mengobatinya, pasti dia akan datang kepada dukun itu, walaupun dukun itu penipu. Atau kalau seandainya ada tangkal dan jimat yang bisa meredakan penyakitnya, pasti dia akan membelinya. Itu orang kurang tauhid itu. Maka dia akan menghalalkan segala cara yang penting sembuh, karena dia tidak tahan dengan penyakitnya. Tapi orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi penyakit itu bisa menyadarkannya. Betapa banyak orang-orang yang dulunya jahat kemudian terkena penyakit, akhirnya sadar dan bertobat, kemudian lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya tidak salat, akhirnya rajin salat walaupun dalam pembaringannya. Yang dulunya tidak pernah berzikir, akhirnya sibuk lisannya untuk membasahi dengan zikrullah azza wa jalla. Jadi orang-orang yang bertauhid terkadang menjadikan momentum sakit itu bisa jadi untuk supaya menghilangkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, atau boleh jadi merenungkan kesalahan-kesalahannya. Jadi intinya bahwa tauhid itu minimalnya bisa mengurangi tensi, stres ketika seseorang kena musibah. Kemudian juga di antara fungsi tauhid adalah tunalu asy-syafa'atu tunalu bitajridit tauhid. Bahwa syafaat itu tidak akan diraih kecuali orang-orang yang mereka memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, sirrun min asrarit tauhidi wa huwa anna syafa'ata innama tunalu bitajridit tauhid. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di sini ada rahasia dari rahasia-rahasia tauhid yang belum terungkap, yaitu bahwa syafaat itu tidak mungkin diraih kecuali orang-orang yang memurnikan tauhid. Makanya kita kenal hadis yang panjang sekali tentang hadis syafaatul uzma. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau bapak manusia, isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, tidakkah kau minta syafaat kepada Rabbmu, dan tidaklah kau melihat kami bagaimana kondisi kami? Kami kesulitan, matahari didekatkan, keringat bercucuran, dan tidak jelas keputusan. Mintalah syafaat kepada Rabb untuk kami. Tapi Adam alaihi salatu wassalam hanya mengatakan, nafsi nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Tapi Adam mengisyaratkan, datanglah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi Nuh juga jawabannya sama, hanya mengisyaratkan kepada Ibrahim, datanglah kepada Ibrahim. Jawaban Ibrahim pun sama dan mengatakan, nafsi nafsi, urus diri kalian sendiri. Tapi cobalah datang kepada Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa pun sama, hanya mengatakan, kalau begitu datanglah kepada Isa. Isa tidak menyebutkan alasannya, tapi dia mengatakan, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi SAW langsung mengatakan, ana laha, kan kucoba. Akhirnya Nabi SAW pun mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sujud di bawah arasy-Nya dengan sujud yang panjang sekali dan berdoa dengan doa yang lama sekali, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dan mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta, kul tusma, ishfa tushaffa, katakan kau didengar, mintalah kau diberi, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat. Maka Nabi SAW memberikan dalam hadis itu 7 syafaat, dan yang terakhir dari 7 syafaat itu Nabi SAW meminta agar Allah mengeluarkan manusia-manusia yang sudah menjadi arang yang ada di neraka, tetapi dalam hatinya masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, kata Rasul, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi syafaat itu tidak akan diraih kecuali dengan at-tauhid. Kemudian at-tauhid adalah at-tauhidul kamil yaghfiru dzunub. Tauhid yang sempurna bisa merontokkan dan menggugurkan dosa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, yu'fa li ahli tauhidil mahadh alladhi lam yushawwibuhu bisyirki. Beliau mengatakan yu'fa li ahli tauhidil mahad, artinya akan dimaafkan bagi orang-orang yang bertauhid murni, yang tidak tercampur adukan dengan kesyirikan. Falau laqiyal muwahhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya orang yang bertauhid itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yusyrik billahi syai'an albatta, dia tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, kata Imam Ibnul Qayyim, rabbahu, rabbnya, maka beliau mengatakan fayaghfirullahu bimaghfiratiz dzunubi jami'ah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ampunannya dengan ampunan yang penuh kepadanya. Dan ini semana dengan hadis qudsi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya engkau mendatangkan diri kepadaku dengan membawa dosa yang membumbung sampai ke langit, atau dosa yang beratnya seberat bumi, tetapi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau datang kepadaku dengan ampunan, maka aku akan datang kepadamu dengan hal yang sama, mengampuni semua dosa, walaupun dosa itu setinggi langit bahkan seberat bumi. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu diantara sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga tauhid adalah yukhrij minal qalbi al khawf minal khalqi. Tauhid itu bisa mengeluarkan dari hati seseorang perasaan takut dari makhluk. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan takut kepada makhluk apapun. Tapi orang yang tidak mentauhidkan Allah, maka dalam hatinya akan penuh dengan rasa takut. Contoh sederhana saja, orang yang dikeluarkan di PHK dari PT umpamanya. Terkadang kalau orang-orang yang tauhidnya tipis, mereka menganggap bahwa kehidupannya habis di situ, bahwa dunia ini akan kiamat besar bagi dirinya, dan mengatakan, kalau saya di PHK, kalau saya dipecat, makan apa saya? Macam mana menghidupi keluarga saya? Macam mana menyekolahkan anak saya? Macam mana keluarga ke depan saya? Jadi orang-orang yang bertauhid pasti akan dilingkupi dengan perasaan takut, seolah-olah Rob yang ada di PT itu berbeda dengan Rob yang di luar PT. Sehingga kalau
baru disebut namanya, belum di PHK, mungkin baru ada list nama dia yang akan di PHK, belum pun keluar, itu sudah mengacaukan pikirannya itu. Sudah takut dengan bosnya, takut dengan perusahaannya kan. Kenapa? Karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin bahwa Rabb di dalam PT dengan Rabb di luar PT itu sama saja. Mereka lah yang berikan rizki kepada kita. Bahkan terkadang ada orang-orang yang di PHK itu memang di balik itu adalah sutradaranya Allah Subhanahu wa taala. Sengaja mungkin dia dikeluarkan dari perusahaan, rupanya Allah sudah menyediakan rizki yang jauh lebih besar dibandingkan ketika dia bekerja di situ. Dan itu banyak sekali. Apalagi kalau seandainya dia keluar dari perusahaan itu, karena perusahaan itu boleh jadi mungkin banyak kecurangan, kebatilan, kezaliman, riba dan yang semacamnya. Dia keluar itu memang betul-betul karena Allah, dan dia yakin dengan hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Itulah orang yang bertauhid, mereka tidak akan dipenuhi dengan perasaan takut dalam hatinya. Kemudian juga at-tauhid yu'inu ala fi'li ta'ati wa tarkil munkarati. Bahwa tauhid ini bisa menolong orang untuk mudah melakukan ketaatan dan mencegah kemungkaran. Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang fadilah tauhid. Beliau mengatakan annahu yusahhal 'alal abdi fi'lul khairat. Bahwa tauhid ini bisa memudahkan kepada hamba melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkul munkarat, dan meninggalkan keburukan-keburukan. Karena dengan sendirinya orang yang kuat tauhidnya pasti dalam kehidupannya akan merasa diawasi. Muraqabah bahasa kitanya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diawasi, maka dia akan kuat dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupannya dia akan hati-hati dalam melangkah. Contoh sederhananya, tauhid itu dalam keyakinan kita ahli sunnah ada 3. Ada yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah bicara tentang perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memusnahkan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan nikmat. Itu disebut tauhidur rububiyah, bicara soal perbuatan Allah. Yang kedua ada namanya tauhidul uluhiyah. Itu bicara tentang perbuatan kita. Salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir, itu kan perbuatan kita. Maka ketika solat kita hanya ditujukan kepada Allah, baca Quran kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, kurban kita untuk Allah, zikir kita untuk Allah, berarti kita sedang mentauhidkan uluhiyah. Itu disebut uluhiyah, bicara tentang perbuatan kita kepada Allah. Lah di sana ada tauhid yang disebut dengan al-asma wa sifat. Tauhid yang berkenaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Saya contohkan saja. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami Al-Basir. Allah itu zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Semua kita yakin, bahkan semua orang Islam yakin, satu dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Tidak ada satupun muslim yang mengatakan Allah buta. Tapi masalahnya, tidak semua orang yakin ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala maha melihat, perbuatan dan ucapannya merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang yang yakin Allah maha melihat dan semua perbuatan kita terasa dilihat Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak mungkin perbuatannya jatuh kepada kemaksiatan, karena dia merasa dilihat Allah. Atau contoh sederhana lainnya, As-Sami, Allah maha mendengar. Semua kita meyakini Allah itu maha mendengar. Tapi tidak semua yang meyakini Allah maha mendengar ucapannya merasa didengar Allah. Kalau semua orang yang yakin bahwa Allah itu maha mendengar, kemudian semua ucapan yang diucapkannya
merasa bahwa didengar Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia mengucapkan kecuali yang baik. Kenapa? Kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, Allah dengar. Itu baru dua nama Allah, As-Sami Al-Basir. Kalau diterapkan ini dua nama Allah saja, maka manusia itu akan terlahir menjadi manusia yang baik, manusia yang jujur, yang disiplin, yang bertanggung jawab, dan terlahir menjadi manusia yang saleh dan salehah. Dipastikan itu baru dua nama saja kalau diresapi. Masalahnya ketika kita beriman kepada nama-nama Allah hanya sebatas wujudnya, tapi tidak sampai ke maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi kalau kita betul-betul mempelajari tauhid, maka tauhid itu bisa membangkitkan ketaatan kita kepada Allah dan bisa mencegah kemungkaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tauhid ini adalah at-tathbit wal istiqamatu indal mauti. Tauhid ini yang menjadikan seseorang itu punya ketetapan dan istiqamah saat kematiannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemantapan jawaban kepada orang-orang yang beriman saat ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk, siapa Rabb? Pasti dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Lah orang yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir saat seseorang setelah ajal dan kematiannya, maka tauhidlah yang akan menuntun jawaban setiap pertanyaan yang ditanyakan Munkar dan Nakir. Dia akan mantap menjawab dan mengatakan Rabbi Allah, kemudian Islam agamaku, kemudian Muhammad nabiku. Itu dipastikan karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Artinya tauhid itu mendatangkan kemantapan dan istiqamah setelah kematiannya. Kemudian juga at-tauhid adalah annahus sabab al-wahid linaili ridallahi azza wa jal wa thawabi. Tauhid ini juga menyebabkan seseorang mendapatkan redha Allah dan juga pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mentauhidkan Allah mudah mencari pahala. Terkadang amalan-amalan kecil bisa menjadi besar karena tauhid. Contoh sederhana, kisah di zaman Nabi. Ada sebuah perkampungan. Di dalam perkampungan itu ada berhala yang harus disembah. Semua orang yang safar melalui kampung itu tidak boleh lewat kecuali harus menyembah berhala itu. Kalau tidak, cari jalan lain. Kalau tetap maksa, maka dibunuh. Jadi ada dua orang anak muda lewat di situ. Kemudian yang satu ditahan. Kau mau kemana? Maka dia mengatakan, saya hendak ke sana kemari dan harus melewati kampung sini. Maka orang-orang mengatakan, kalian tidak bisa lewat kampung sini, cari jalan yang lain. Kalau kalian maksa, maka kalian harus berkorban untuk berhala kami. Maka anak muda ini mengatakan, dari mana kami akan berkorban sementara perbekalan safar saja tidak cukup? Maka orang kampung ini mengatakan, qarrib walau kana dubaba. Kalau begitu tangkap lalat, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Karena dia pikir, apalah lalat, mudah ditangkap, tidak menggunakan biaya, dan ada di mana-mana. Cari saja tempat sampah, di situ pasti ada lalat. Betul-betul dia tangkap lalat itu. Kemudian datang ke depan berhala, disembelih, dipitas tuh kepala dan badannya persis depan berhala, menunjukkan korbannya. Akhirnya dibebaskan anak muda ini. Kemudian pemuda satunya mengatakan, engkau pun harus melakukan hal yang sama seperti kawanmu, kau harus berkorban juga. Maka dia mengatakan, aku pun tidak bisa berkorban, aku ini seorang musafir, dari mana bekalku? Untuk safar saja kurang bekal, macam mana untuk berkurban, membeli kambing, sapi atau unta? Dari mana uangnya?
Maka orang-orang mengatakan qarrib walau kana dubaba. Kau tiru kawanmu, tangkap lalat, kau tinggal pites saja depan berhala, kami akan persilahkan jalan. Tetapi rupanya ini bukan orang biasa, dia orang yang bertauhid. Dia mengatakan, wahai fulan, walaupun seekor lalat, kalau ku persembahkan demi berhalamu, maka aku tidak akan sudi melakukannya. Biarkan aku jalan. Tetapi akhirnya karena dia tetap nekat jalan, karena tidak ada jalan lain kecuali lewat situ, maka dia pun dibunuh dan mati. Lah orang yang pertama tadi juga akhirnya meninggal dunia juga. Kemudian setelah kedua-duanya meninggal dunia, Allah panggil keduanya. Yang berkorban demi berhala dimasukkan ke dalam neraka, yang tidak berkorban kepada berhala walaupun seekor lalat dimasukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana gara-gara seekor lalat orang bisa masuk neraka, gara-gara seekor lalat orang bisa masuk surga. Apalah lalat? Lalat itu barang tidak berharga, tidak dijual, tinggal tangkap saja. Tapi karena yang satu menghadapi lalat dengan tauhid, yang satu menghadapi lalat dengan kesyirikan, maka berbeda jalan di sini. Yang satu masuk neraka karena kesyirikannya, yang satu masuk surga karena tauhidnya. Begitulah tauhid, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Ya, tentunya juga masih banyak fadilah-fadilah tauhid yang tidak mungkin saya jelaskan karena waktu juga. Biasa kajian di sini ya paling lama 30 menit, selebihnya ngobrol ganti ya. Makan-makan, paling makan. Kalau tidak ada yang makan ya pulang saja. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.